Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rosa Utopiani. Di sini saya akan membahas tentang kegagalan pasar, yaitu melonjaknya harga beras dan kelangkaan beras serta upaya pemerintah untuk menanggulanginya. Sebelum masuk ke penjabaran kasusnya, pertama-tama kita mengetahui tentang kegagalan pasar. Jadi, kegagalan pasar itu bisa diartikan sebagai ketidakmampuan atau gagalnya mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi secara efisien dan optimal untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, kegagalan pasar ini mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga barang atau komoditas tertentu. Faktor penyebab kegagalan pasar secara umum antara lain adanya common goods, ketidaksempurnaan pasar, adanya barang publik, eksternalitas, peta tidak penuh, serta kegagalan informasi. Nah, jika terjadi efisienan dalam pasar, maka peran pemerintah diperlukan untuk mencapai keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu kita masuk ke penjabaran kasusnya yaitu tentang kegagalan pasar beras di Indonesia. Nah, beberapa waktu terakhir harga beras di Indonesia ini mengalami kenaikan yang signifikan dan menyulitkan masyarakat. Kenaikan harga beras ini disebabkan oleh banyaknya perantara antara petani dan konsumen secara signifikan. Selain itu, faktor lainnya yang juga mempengaruhi antara lain kelangkaan pasokan beras, meningkatnya permintaan, serta ketidakstabilan ketersediaan karena produksi yang tidak mencukupi. Nah, eee penyebab dari kelangkaan beras sendiri utamanya itu adalah terganggunya distribusi dari beberapa sentra produksi ke pasaran. Penyebabnya antara lain yang pertama bencana alam seperti banjir yang merusak lahan pertanian dan infrastruktur jalan. Contohnya pada awal tahun 2024 yang lalu banjir melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah yang merupakan penghasil beras utama di Indonesia. Nah, kurangnya stok beras di gudang Perum Bulog yang merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola cadangan beras nasional. Menurut data Bulog, stok beras di gudang Bulog per akhir Januari 2024 hanya sekitar 1,2 juta ton, padahal idealnya harusnya itu 2 juta ton. Lalu lambatnya panen beras di dalam negeri yang disebabkan oleh penanaman yang tidak tepat waktu, perubahan iklim, dan serangan hama. Akibatnya suplai beras dari petani ke pasar itu menurun drastis. Menurut data BPS, produksi beras nasional pada 2023 hanya sekitar 54,8 juta ton, turun 2,6% dari tahun sebelumnya. Nah, dampak kelangkaan beras ini, antara lain yang pertama, meningkatnya harga beras di pasaran yang mencapai 13.000 sampai 15.000 per kilogram, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 9.450 per kilogram. Lalu menurunnya kesejahteraan petani yang tidak mendapatkan harga yang sesuai dengan biaya produksi dan kualitas beras yang dihasilkan. Selain itu, petani juga mengalami kerugian akibat gagal panen atau hasil panen yang rendah. Lalu yang ketiga itu mengancam ketahanan pangan nasional yang ditandai dengan rendahnya ketersediaan, aksesibilitas, dan utilitas beras bagi masyarakat. Lalu pemerintah itu, melakukan serangkaian upaya untuk menanggulangi kelangkaan dan kenaikan harga beras. 4 strategi utama yang dilakukan, yang pertama adalah operasi pasar, di mana, pemerintah berupaya menstabilkan harga beras dengan melepas beras dalam jumlah tertentu ke pasar dengan harga yang telah ditetapkan. Strategi ini digunakan untuk mencapai stabilitas harga dan menjamin beras agar tetap bisa dijangkau oleh masyarakat. Lalu yang kedua ada program beras untuk keluarga miskin atau raskin. Program ini tidak secara langsung mempengaruhi dinamika pasar, tetapi melalui program ini pemerintah menyediakan beras bersubsidi bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sehingga menjamin ketahanan pangan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah pengadaan dalam negeri. Strategi ini dilakukan dengan membutuhkan setidaknya satu atau beberapa provinsi yang mengalami surplus beras, kemudian bisa dialokasikan ke provinsi yang mengalami defisit. Dengan demikian, distribusi pasokan beras menjadi lebih merata. Lalu yang keempat adalah impor. Pemerintah Indonesia biasanya melakukan impor beras dari negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Nah, impor ini tujuannya untuk menstabilkan harga. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton pada awal tahun 2024 yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan beras hingga Maret 2024. Selain beberapa strategi yang telah disebutkan, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki sistem informasi pasar untuk mengurangi kenaikan harga serta membantu pemerintah dalam mengelola dan merespons risiko terkait harga, cuaca, dan bahaya lainnya. Pemerintah juga harus mendorong peningkatan produksi beras di dalam negeri dengan cara memberikan bantuan dan insentif kepada petani seperti bibit unggul, pupuk, serta peningkatan teknologi pertanian. Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kompleksitas yang terjadi di masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan bisa efektif dan mencapai tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.